Banyak yang bilang HP ini adalah versi downgrade dari seri sebelumnya. Ya guys, Tecno Pova 7 di tangan saya ini memang agak sedikit berbeda dengan keluaran seri Pova 6 terdahulu. Ada yang suka tapi ada pula yang mencibirnya. Kalau saya sih, mending dengerin ceritaku aja deh tentang Tecno Pova 7 4G setelah 2 bulan pemakaian. Ya guys, Tecno Pova 7 4G ini kami beli di harga 2,2 juta pada awal rilis di varian RAM 8/256GB. Dan bagi Anda yang tidak suka koleksi game berat dan punya memory card, membeli varian lebih kecil 8/128GB sepertinya lebih bijak. Toh HP ini sudah sediakan triple slot, bisa diisi dual SIM plus memory card, jadi lumayan bisa hemat 200.000. Untuk link pembeliannya sudah kami sematkan di YouTube Shopping dan deskripsi. Jika mau beli, gas aja, nggak pakai rewel, asal HP ini sesuai dengan kriteria Anda. Nah, ngomongin kriteria, faktor inilah yang membuat saya tidak bisa merekomendasikan HP ini ke semua orang. Wajib ada syarat dan ketentuan berlaku. Jujur Li, selama 2 bulan ini saya agak ribet membawa Tecno Pova 7 ini ya. Namun positifnya, saya tidak perlu ribet membawa charger maupun power bank. HP ini punya baterai gede, 7000 mAh yang bisa hidup mandiri seharian. Dan dia tidak perlu charger, tidak butuh power bank. Malah dia sendiri bisa cosplay jadi power bank. Taruhlah HP ini saya gunakan untuk main game Mobile Legends selama 2 jam 35 menit, baterainya berkurang 31%. Untuk nonton YouTube 2 jam 26 menit, baterainya berkurang 14%. Buat tulis-tulis skrip 4 jam berkurang 14%. Selebihnya untuk tethering, WA, calling, dan lain-lain sampai baterai tinggal 5%. SOT yang didapat oleh HP ini adalah 12 jam. Angka 12 jam ini bukan angka kebetulan ya. Hampir tiap hari ya segitu. Apalagi tanpa game. Bisa tembus 17 jam bro. Dan misal Anda ingin lebih ekstrim lagi kuras baterai HP ini untuk full game, kita juga punya datanya sob. Kita mah lengkap. SOT full game Tecno Pova 7 hampir tembus 10 jam. Buset kan ya. Dan jika nilai SOT 10 jam itu masih saja Anda anggap kurang, karena passion Anda adalah streamer game, bukan passion pengangguran loh ya. Silakan lanjutkan bermain game sepuasnya sambil di charging juga tidak masalah. Karena Tecno Pova 7 punya sistem bypass charging. Keberadaan bypass charging inilah yang membuat Tecno Pova 7 lebih unggul dibanding Tecno Pova 6. Cuman ada yang harus dibayar. Kecepatan charging Tecno Pova 7 diturunkan menjadi 45 watt. Tidak seperti Tecno Pova 6 yang bisa ke 70 watt. Tapi menurut saya sih ya, 45 watt itu bukan masalah besar. Toh, untuk isi baterai dari 5% ke 100%, kita cuma disuruh menunggu sekitar 80 menit saja. So, jika kita lihat secara postur, bobot, dan baterai yang semua serba gede, tampaknya HP ini lebih cocok buat kebutuhan orang dewasa. Secara layar HP ini sudah siap melintasi panasnya aspal karena layarnya berjenis IPS LCD. Secara bodi juga siap tempur karena Tecno Pova 7 sudah berlisensi IP64 yang lebih tahan debu. Dan secara fitur juga sudah lengkap. HP ini punya NFC, punya ruang kedua, punya dual aplikasi, punya fitur AI, punya kompas, punya gyro hardware, dan punya sistem navigasi lengkap. Mungkin minusnya, jika casing anti-crack bawaannya ini kita copot, back covernya akan mudah kotor kena ciplakan sidik jari. Selebihnya fine-fine aja sih. Dalam pemakaian 2 bulan ini, tombol volume masih utuh, belum ada yang copot. Tombol power plus side fingerprint juga masih jalan. IR blaster masih berfungsi, port USB masih rapat, lubang jack audio juga masih duduk santuy di sebelah mikrofonnya. Bahkan untuk plastik pelindung layarnya masih merekat, belum ada yang mengelupas. Intinya secara hardware saya belum ada keluhan. Malah saya cukup mengeluh-elukan kualitas dual speakernya ini. Tecno membuat power speaker atasnya terdengar lumayan keras. Tidak terlalu timpang dengan output speaker bawahnya. Coba deh dengerin. Tes 1, 2, 3. Nah guys, Tecno Pova 7 punya fitur feeling.
mirip walkie-talkie gitu, yang konektivitasnya membutuhkan Bluetooth tanpa kuota atau pulsa. Cuma jaraknya yang nggak bisa jauh sih, batasnya sekitar 500 meter, dan kalau beda lantai udah nggak bisa. Dan kalau lawan bicara untuk saat ini hanya bisa diaplikasikan ke device Traction Holding keluaran terbaru saja. Keluaran lama mohon maaf tidak bisa. Paham nggak lo? Woi, diam aja. Paham guru. Oke guys, setelah kita memuji-muji Mang Tekno, saatnya kita masuk ke sesi keluh kesah. Keluh kesah pertama saya sudah dimulai saat pertama kali memandang layarnya. Pada settingan default, cahaya latar layar HP ini berasa terlalu pendar di mata. Buat mata saya cepat lelah, reproduksi warnanya juga kayak kurang saturasi gitu guys. Padahal secara resolusi HP ini tuh udah Full HD Plus dengan kerapatan piksel memadai di 396 ppi density. Curiga saya sih ada dua penyebabnya yang buat layar HP ini kurang nendang. Pertama, Tecno Pova 7 pakai skema rasio layar lebih panjang dibanding HP lainnya, yaitu 20,5 banding 9. Efeknya bagus ketika buat nonton sinema, tapi efek buruknya buat view angle jadi kurang luas karena warnanya kurang tajam. Dan kedua, Tecno Pova 7 tidak mendukung white color gamut, plus tidak punya opsi skema warna. Doi hanya sediakan opsi pengaturan temperatur aja. Sektor ini cukup disayangkan sih, sekelas HP 2 juta loh, kok tidak punya opsi skema warna? Secara HP murah Redmi 15C aja ada. Terus terang, di awal pembelian saya sempat males memandang nih HP. Tapi mengingat saya punya tugas review nih HP, jadi wajib saya harus cari solusinya. Ternyata solusinya simpel sih. Saat temperaturnya saya geser ke arah warm dan saya nyalakan mode extra dim, baru layarnya terlihat mendingan. Walaupun ketajamannya tetap kurang. Minimal cahaya birunya tidak terlalu menusuk mata. Pandangan saya mulai adem dan lama-lama mulai terbiasa. Oke guys, kita coba tes video ganda dari iPhone 17 Pro Max. Bukan ya, kita pakai Tecno Pova 7 guys. Dan ternyata memang di HP Tecno itu sudah sejak dulu guys punya fitur video ganda ya, sebelum jauh-jauh iPhone 17 muncul guys. Untuk kualitasnya ya seperti ini ya. Untuk resolusinya mentok di Full HD 30 fps dan stabilisernya dia tidak bisa on guys. Jadi ini saya pegangin pakai dua tangan agar lebih stabil. Gimana, mau beli iPhone 17 atau Tecno Pova 7 nih? Kalau cuma ingin cobain dual video, Mang Tecno ya ada, tapi kualitasnya ya sesuai harga. Mungkin kalau kesah kedua saya pada video selfie-nya aja sih yang masih gempa, padahal ada pilihan opsi stabilizer di Full HD 30 fps. Kalau untuk video selfie 2K 30 fps wajar berguncang karena tidak ada stabilizernya. Untuk video belakang, walaupun Tecno banyak kasih pilihan resolusi mulai Full HD 30 fps, Full HD 60 fps, dan 2K 30 fps, tetap aja yang terpakai Full HD 30 fps karena stabilizer bisa on. Kualitasnya lebih oke lah dibanding video selfie-nya. Begitupun juga autofokusnya tidak terlalu cepat tapi tidak terlalu lambat juga. Nah, kalau hasil kamera 108 megapikselnya sih B aja. Nggak jelek kok untuk seukuran HP 2 jutaan. Untuk foto pemandangan, dynamic range-nya masih bagus. Foto membelakangi cahaya dan cahaya redup juga masih bisa dimaklumi. Mungkin warnanya aja agak kehijauan. Lensa utamanya ini bisa lakukan 3 kali lossless zoom plus 15 kali zoom digital. Untuk lensa ultra wide tidak ada ya. Adanya lensa makro. Untuk foto potretnya berasa pro. Tecno Pova 7 bisa ambil gambar layaknya pakai lensa 24 mm, 35 mm hingga 85 mm. Nah, kalau untuk selfie resolusinya terdengar kroco, hanya 8 megapiksel, downgrade parah dari 32 megapiksel di Tecno Pova 6. Cuma karena sekarang zamannya AI, resolusi kamera di HP 2 jutaan hanya sebatas angka. Karena AI bisa rubah hasil foto jadi lebih baik sesuai keinginan. Di studio AI Tecno Pova 7 kita bisa pertajam gambar, hapus objek, dan perluas AI. Cukup lumayan mengingat HP ini tidak punya lensa ultra wide. Terakhir kita bahas performanya. Bosan dengan Helio G100? Tenang, mungkin tahun ini adalah tahun terakhir bagi Helio G100 karena Helio G200 sudah muncul dengan performa yang
sama aja ya dengan Helio G100 kayak gitu guys. Ya mungkin MediaTek bingung nih ya mau ngapain lagi dengan chipset 4G itu. Toh sejauh ini tidak ada yang salah dari Helio G100 yang ada di HP ini. Buat kebutuhan harian sudah cukup baik. Scroll lancar dengan refresh rate 120Hz. Mau berpindah dari aplikasi satu ke yang lain juga tidak foreclose. Secara RAM HP ini sudah cukup besar di 8GB. Buat ketik-ketik pesan, Tecno juga sediakan haptic feedback dengan getaran yang lumayan daripada Tecno Command 40 4G. Cuma ya, terkadang kalau buat nulis cepat, misal buat balas chat, sentuhannya tuh kadang typo. Solusinya ya ketik santuy aja atau bisa diganti voice note atau pakai swipe typing juga lebih cepat. Nah, kalau untuk performa game, taruhlah buat main Genshin Impact dalam berpindah maps, HP ini relatif cepat dikarenakan efek ROM yang sudah berjenis UFS. Cuma kalau untuk War hasilnya playable aja sih, rata-rata FPS bisa ke 34 FPS. Kalau untuk main game Zenless Zone Zero settingan low 60 FPS pula dapatkan rata-rata 32 FPS dengan grafik FPS yang rating ya, wajar lah ya. Nah, jika untuk main genre FPS di game Delta Force Mode Ultimate bisa ke 48 FPS. Untuk COD bisa dapat 53 FPS. Dan untuk PUBG bisa ke 56 FPS. Beralih ke game MOBA. Untuk main game LOL, Wild Rift dapat rata-rata 59 FPS. Untuk HOK dapat 83 FPS. Dan untuk Mobile Legends bisa ke rata-rata 88 FPS. Dalam bermain aneka game tersebut, suhu rata-rata di tiap game jarang menyentuh 45 derajat Celcius. Ya berasa hangat-hangat aja. Oh iya, secara data, Tecno Pova 7 ini punya touch sample rate hingga 250 Hz. Tapi terkadang HP ini alami touch delay. Intensitasnya nggak sering sih, masih ranah wajar. Nah, untuk meminimalisasi hal tersebut, tipsnya swipe panel game boosternya, cari optimalisasi sentuhan dan mentokkan aja. So guys, dalam pemakaian 2 bulan terakhir ini, Tecno Pova 7 baru dapatkan update minor 2 kali. Janjinya Mang Tecno sih akan kasih 2 kali update mayor hingga Android 17. Ya, kita lihat aja. Semoga di update selanjutnya muncul opsi skema warna dan perbaikan video. Kalau untuk performa lainnya sih masih oke. Kesimpulan dari video ini, Tecno Pova 7 tetap menembak segmen user gaming seperti Tecno Pova 6. Tapi kini segmennya lebih diperluas lagi. HP ini cocok untuk HP kedua jika Anda kelebihan duit karena bisa buat power bank. HP ini juga cocok untuk sales lapangan, untuk HP admin kantor atau untuk kelompok pecinta alam karena Tecno Pova 7 punya fitur free link. Tapi yang paling cocok menurut kami adalah untuk abang ojol karena jika kita aktifkan fitur outdoor booster, kabarnya bisa mempercepat jaringan seluler Anda untuk mendapatkan pesanan. Aplikasi ini didukung oleh InDriver, Grab, Maxim dan sejenisnya. Tapi ini kata Mang Tecno loh ya, karena saya bukan ojol jadi saya belum bisa pastikan. Yang sudah bisa saya pastikan, HP ini pernah kami ajak membolang. Navigasinya cukup akurat, tangkapan sinyal di pegunungan juga lumayan, dapat 2,8 Mbps. Kalau pakai wifi setempat 16 Mbps. Dibawa ke dalam lift, sinyal 4G-nya juga masih kuat. Jadi, apakah HP ini worth it dibeli? Menurut saya sangat worth it, asal Anda masuk di dalam kriteria Tecno Pova 7. Tapi kalau Anda di luar kriteria itu, tentu masih ada pilihan yang lebih baik dari Tecno Pova 7.